Halo anak-anak semua, apa kabar? Bagaimana kabarnya di rumah? Walaupun kita hari ini tidak ke gereja, tetapi dimanapun dan kapanpun kita bisa memuji Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita untuk bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu pertama, Sekolah Minggu, Rumah Kanak-Kanak. Siap? Ikutin Lose ya, sambil bertepuk tangan di rumah masing-masing. Siap-siap. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi, kita ulang dari awal. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekarang kalau masih duduk, Lause mengajak kalian untuk berdiri. Nah, lalu kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Apa? Ya, Jalan Serta Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama sambil bergerak dan bisa mengikuti Lause. Gerakan Lause boleh diikutin. Siap-siap ya? Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Siap-siap ke kiri kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, terpujilah nama Tuhan. Sekarang anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause siapa ya? Ayo coba tebak. Nah, yang bawa firman Tuhan adalah Lause Yudit. Untuk itu anak-anak silakan ambil posisi yang baik, duduk yang baik. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, kita akan menyanyikan lagu Allah Itu Baik untuk mempersiapkan kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Sambil bertepuk tangan bersama dengan Lause, kita memuji Tuhan bersama-sama. Allah itu baik,
sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari ya kita ulang sekali lagi di rumah bersama-sama, nyanyikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya apa? Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Ya, shalom adik-adik semua, selamat pagi, gimana kabarnya? Pasti baik kan? Nah, bersyukur kita hari ini meskipun berada di rumah masing-masing, tapi kita masih bisa ibadah bersama-sama. Nah, ini salah satu hal yang unik dan spesial ketika kita bisa beribadah, tapi kita masih bisa di rumah masing-masing. Nah, adik-adik sekalian, hari ini Koko mau bercerita tentang Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatan kita semua. Dan kita akan melihat bagaimana seorang yang bernama Daud dan bercerita bagaimana Daud melawan Goliat. Nah, sebelum itu, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau tutup mata kita, lipat tangan, dan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Bagaimana kami pada hari ini masih bisa beribadah, memuji nama-Mu, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, tolong kami dalam waktu ini untuk terus bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu dan juga terus percaya bahwa Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap waktu yang akan kami pakai untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan setiap waktu ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, yuk yang punya Alkitab, ambil Alkitabnya dulu. Kita mau buka Alkitab kita, adik-adik, dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai ke-59. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya,
Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Tanpa pedang di tangan, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan di Saaraim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup, ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu."
Kemudian raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Betlehem itu." Di sini menceritakan bagaimana perkelahian antara Daud dengan Goliat. Tapi Koko bakal bacakan buat adik-adik sekalian di rumah ayat yang ke-45 dan yang ke-47 saja. Ayat yang ke-45 sampai yang ke-47. Ya, sama-sama dibaca, sama-sama disimak ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Allah Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Nah, adik-adik sekalian, masa ini adalah masa raja pertama di Israel. Raja pertama di Israel siapa? Namanya adalah Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama di Israel sebelum Raja Daud pada nantinya. Nah, Raja Saul ini memerintah di Israel, dan bangsa Israel waktu ini diserang oleh bangsa yang bernama bangsa Filistin. Jadi bangsa Israel, bangsa kepunyaan Allah, diserang oleh bangsa lain yaitu bangsa Filistin. Nah, ketika mereka berperang, mereka lalu ditantang oleh seorang pahlawan dari bangsa Filistin. Namanya adalah Goliat. Dia menantang bangsa Israel untuk berperang satu lawan satu dengan dirinya. Jadi bangsa Filistin membawa seorang pendekar maju, yaitu bernama Goliat, untuk menantang bangsa Israel untuk maju satu lawan satu. Nah, tetapi bangsa Israel sangat takut pada waktu itu karena melihat Goliat. Dia mempunyai badan yang besar, dia adalah tinggi, dan dia adalah seorang raksasa dan juga seorang pendekar. Nah, tingginya tuh di dalam Alkitab dicatat sehasta sejengkal. Nah, adik-adik dapat bayangkan ya, sehasta sejengkal itu tingginya itu kemungkinan 3,3 meter. Jadi kalau adik-adik lihat, Koko berdiri di sini dan ada atap di atas. Jadi tinggi Goliat adalah setinggi ruangan ini. Berarti lebih tinggi daripada Koko yang ada di sini gitu ya. Nah, sudah tentu dia adalah orang yang tangguh. Goliat adalah orang yang tangguh, orang yang berpengalaman dalam berperang. Coba adik-adik bayangkan sebentar. Jika ada di antara adik-adik orang yang sebesar itu, dia datang dengan senjata lengkap gitu ya, dengan pedang, dengan tombak, dengan helm, dengan baju perang, pasti takut dong adik-adik semua kan. Nah, begitu juga dengan barisan tentara Israel. Nggak ada yang berani satu orang pun melawan Goliat. Bahkan raja bangsa Israel pun tidak berani untuk maju melawan Goliat, yaitu Saul sendiri. Raja sendiri tidak berani untuk melawan Goliat yang besar itu. Nah, adik-adik, lalu setelah kejadian itu berlangsung, datanglah seseorang anak muda gitu. Nah, anak muda ini bernama Daud. Daud ini kenapa bisa datang ke medan perang? Padahal dia bukan tentara, padahal dia bukan pasukan. Jadi adik-adik, Daud datang ke medan perang ini karena disuruh ayahnya.
untuk membawakan makanan kepada ketiga kakaknya yang sedang berada di medan perang. Nah, nama kakaknya siapa? Nama kakaknya yaitu Eliab, Abinadab, dan juga Syamah. Jadi ketiga orang ini adalah kakak Daud, dan pada waktu itu ayah Daud menyuruh Daud untuk datang membawakan makanan kepada ketiga kakaknya yang ada di medan perang. Nah, ketika Daud datang ke medan perang itu, dia mendengar bagaimana Goliat menantang bangsa Israel untuk maju, dan dia merasa sangat marah dan merasa bahwa bangsa Israel ini bangsa kepunyaan Allah sendiri dipermalukan oleh bangsa lain, terutama Goliat. Ketika Daud mendengar tantangan dari Goliat, nah karena Daud merasa Goliat sudah menantang umat Allah, Daud berpikir berarti Goliat juga menantang Allah sendiri, yaitu Allah bangsa Israel, dihina oleh orang-orang Filistin, terutama oleh Goliat. Nah, adik-adik, pada waktu itu Daud berinisiatif dan memohon kepada Raja Saul. Jadi ketika Raja sedang berunding bagaimana, siapa yang harus dikeluarkan untuk melawan Goliat ini, Daud datang kepada Saul untuk meminta izin melawan Goliat. Maka Raja Saul pun pada waktu itu mempersiapkan Daud untuk berperang dan menjawab tantangan dari Goliat sebagai wakil dari bangsa Israel. Jadi Goliat adalah wakil dari bangsa Filistin, Daud adalah wakil dari bangsa Israel. Tapi sebenarnya Saul juga berpikir dan nggak percaya bahwa Daud bisa melawan bangsa Filistin, terutama Goliat. Saul waktu itu berpikir bagaimana Daud yang sekecil ini, yang masih kecil, masih muda, nggak punya pengalaman tempur. Dia bukan seorang panglima, dia bukan seorang petarung, tapi dia pergi untuk berperang melawan Goliat. Nah, Saul waktu itu berpikir dan gak percaya bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Tapi gara-gara Daud memaksa untuk maju berperang, akhirnya Saul memberikan baju sirahnya untuk Daud. Jadi baju tempurnya Saul diberikan kepada Daud untuk Daud pakai. Tapi ketika baju perang itu dipakaikan kepada Daud gak bisa berjalan dan gak bisa melihat karena baju sirah itu keberatan dan kebesaran dipakai oleh Daud. Nah, akhirnya Daud melepaskan semua baju itu dan Daud pun maju melawan Goliat dengan tongkat yang ada di tangannya. Tongkat yang ada di tangannya adalah tongkat gembalanya dan ketapel. Nah, karena kenapa? Karena keahlian Daud untuk mengusir singa dan beruang pada saat dia mengembalakan domba-dombanya, kekuatannya itu adalah dengan tongkat dan juga dengan ketapel yang dia pegang itu. Nah, ketapel gitu ya, dengan tongkatnya. Nah, ketika Goliat melihat Daud, dia datang dengan meremehkan Daud gitu ya. Ya, adik-adik dapat bayangkan bagaimana Goliat yang raksasa datang menghadapi Daud yang kecil gitu. Nah, dan Goliat juga meremehkan Daud dan berkata bahwa apakah aku seorang anjing sehingga engkau Daud membawakan kayu buatku gitu. Goliat berkata seperti itu. Nah, tapi di dalam ayat yang kita baca tadi adik-adik, yang kita baca di dalam ayat yang ke-45 sampai yang ke-47, Daud berkata kepada orang Filistin itu, yaitu kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Nah, Daud melawan Goliat bukan mengandalkan kekuatannya. Daud melawan Goliat bukan mengandalkan pedang, bukan mengandalkan baju sirahnya. Daud melawan Goliat yaitu mengandalkan Tuhan Allahnya. Di dalam ayat ini ditulis seperti itu ya. Jadi Tuhan Allah Daud mengandalkan Allahnya. Nah, karena di dalam nama Tuhan ada kekuatan dan keberanian.
Maka ketika Goliat maju menyerang Daud, Daud tidak diam. Dia berlari dan mengambil batu yang ada di kantongnya. Dia letakkan di dalam ketapelnya, sehingga waktu Goliat itu dekat, Daud melepaskan batu itu dan akhirnya mengenai dahi Goliat itu sendiri. Dan ketika batu itu kena dahi Goliat, akhirnya Goliat jatuh ke tanah seketika itu juga. Dan kemudian ketika Goliat jatuh ke tanah tersungkur, Daud mendatangi Goliat dan mengambil pedang yang besar milik Goliat itu. Akhirnya Daud memenggal kepala Goliat dengan pedang Goliat sendiri. Nah, di sini Daud hendak mengatakan kepada orang Filistin dan bangsa Israel bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup, yaitu Allah bagi penolong, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Daud hendak mengatakan sesudah mengalahkan Goliat bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup dan penolong bagi siapapun yang percaya kepadanya. Nah, coba adik-adik dapat bayangkan bagaimana bisa Daud yang kecil, yang masih muda, yang nggak punya pengalaman berperang, bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar dengan segala baju perangnya dan perisainya, semua perlengkapan yang dia miliki. Daud nggak punya sedikit pun kesempatan untuk menang, adik-adik. Daud nggak punya pengalaman bertempur. Bagaimana dia bisa menang? Coba adik-adik bayangkan. Tapi di sini Koko mau bilang, mau kasih tahu ke adik-adik rahasia Daud bisa menang, mengalahkan Goliat. Nah, rahasianya apa sih Daud bisa menang mengalahkan Goliat? Nah, Daud bisa menang mengalahkan Goliat bukan karena kekuatannya dia sendiri, bukan karena kehebatannya, bukan karena tubuhnya yang kecil, bukan karena dia membawa batu ataupun apa gitu ya. Tapi sumber kekuatan Daud adalah Allah itu sendiri, Allah Israel, Allah kita juga yang pergi berperang bersama Daud. Dan Daud tahu bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang sejati dan gak ada yang mustahil bagi Allah. Dan itu adalah rahasia kemenangan Daud, adik-adik semua. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus percaya kepada Tuhan dan kita juga harus mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita hadapi, terutama dalam waktu-waktu ini nih. Nah, mungkin kita melihat bagaimana orang-orang di luar sana, papa mama kita merasa ketakutan ataupun merasa khawatir dengan kondisi penyakit corona ini. Tapi kita anak-anak masih bisa percaya bahwa Allah turut campur tangan dalam kehidupan kita dan Allah yang akan memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Jadi kalau adik-adik lihat papa mama kalian sedang sedih atau sedang bingung dengan kondisi yang sekarang terjadi, adik-adik dapat berkata bahwa tenang papa mama, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, demikian juga setiap kita juga pasti pernah ngalamin kesulitan ya adik-adik. Mungkin kesulitan dalam belajar, pelajaran sekolah, mungkin kesulitan di dalam rumah, mungkin kesulitan apapun yang kita alami, yang besar, yang nggak bisa kita hadapi, seperti Daud menghadapi Goliat yang besar, yang kalau dia bisa berpikir Daud nggak bisa mengalahkan Goliat. Apapun permasalahan kita adik-adik, kita bisa percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita dan Tuhan pasti akan ikut campur tangan terus, dan juga Tuhan tidak akan diam menolong kita, karena kekuatan yang ada di dalam diri kita untuk menghadapi masalah itu bukanlah diri kita sendiri sepenuhnya, tetapi kekuatan yang terbesar dari semuanya adalah kekuatan yang datang dari Tuhan untuk menolong kita. Nah, di akhir cerita ini, mari kita mau lihat ayat hafalan kita. Minggu ini terambil dalam Mazmur 33 ayat yang ke-20b. Nah, Mazmur 33 ayat yang ke-20b. Nah, semua bisa buka Alkitabnya dan Koko bakal bacain dulu ya buat semuanya. Mazmur 33 ayat 20b. Dialah penolong kita dan perisai kita. Gampang kan? Pendek kan? Nah, ayo kita hafalin sama-sama. 3, 2,
Mazmur 33 ayat 20b. Dialah penolong kita dan perisai kita. Nah, adik-adik, ini ayat harus dihafalin dan juga harus diimani setiap waktu. Nah, di akhirnya mari kita sama-sama mau berdoa buat kondisi yang ada, dan kita juga berdoa buat 1 minggu yang akan kita lewati ke depan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Bapa, tolong kami di setiap permasalahan kehidupan kami. Kami mampu beriman dan mengandalkan kekuatan Engkau, bukan kekuatan kami sendiri. Dan kami juga menyerahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.